Selain Instagram Post, Feeds, Reels, sekarang ada Threads. Belum lagi TikTok, Twitter, dan YouTube. Makin banyak aja sosial media yang ada di sekitar kita. Dengan era digital dan sosmed yang menjamur seperti sekarang, gimana sih caranya biar kita nggak gampang keganggu atau distracted sama hiburan dan juga informasi yang nggak terbatas dari sosmed? Bisa nggak sih sosmed itu justru dukung perjalanan kita mencapai kebebasan finansial? Hai gens, ketemu lagi dengan saya Johan di Finmedia. Di video kali ini, kita mau bahas topik yang seru nih, soal hubungan antara media sosial dan perjalanan menuju kebebasan finansial. Buat kalian para Gen Z, Y, X, bahkan milenial yang lagi seru-serunya main sosmed, video ini cocok banget buat kalian. Kita bakal explore hubungan antara media sosial dan cita-cita keuangan kita. So, let's get started. Pernah nggak sih kalian mikir gimana pengaruh para influencer di medsos terhadap keputusan keuangan kita? Kalian sering nggak kepengaruh buat belanja gara-gara lihat postingan atau rekomendasi dari para influencer itu? Ternyata medsos itu punya peran yang besar dan penting loh buat kebiasaan belanja kita. Kalian pasti sering lihat kan orang-orang di media sosial yang nunjukin gaya hidup mewah, promosi produk, dan pengalaman yang bikin kita pengen ikutan. Kita jadi pengen ikutan tren yang mereka buat. Tapi ingat, semua itu bisa bikin perjalanan kebebasan finansial kita jadi nggak fokus. Jadi, penting banget nih buat kita supaya kritis. Coba evaluasi pengaruh medsos terhadap kebiasaan belanja kita, dan pastiin keputusan keuangan kita itu tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang kita. Selain itu, ingat, ada rasa takut ketinggalan atau FOMO yang juga sering berpengaruh terhadap keputusan keuangan kita. Medsos kan sering nunjukin cuman highlight reel hidup orang lain. Misalnya liburan mewah, belanja barang mahal, dan kesenangan yang nggak habis-habis. Nah, kalau kita lihat semua itu, apa kita nggak jadi pengen ikutan dan mungkin bisa aja ngorbanin tabungan dan rencana investasi kita? Nah, kita harus sadar dan ngerti pengaruh FOMO ini untuk kehidupan kita, supaya kita bisa jaga kebiasaan belanja dan tetap fokus ke tujuan kebebasan finansial kita. Nah, terus gimana nih bikin medsos supaya justru bisa mendukung perjalanan keuangan kita? Kalian tahu kan, di antara video-video kucing, cewek cakep, video-video lucu, ada juga loh informasi-informasi menarik dan berguna yang bisa nambah pengetahuan kita, termasuk soal keuangan. Jadi selain menghibur, potensi edukasi di sosmed itu masih besar banget dan saat ini masih banyak banget orang yang belum manfaatin. Padahal gratis. Bayangin deh, kalau kita bisa jadi bagian dari komunitas online di mana para ahli keuangan berbagi pengetahuan, kasih tips praktis, dan jawab pertanyaan dari kita. Kalau kita bisa aktif terlibat sama konten-konten edukatif ini, kita bisa bikin keputusan keuangan yang lebih bijak, dapat peluang investasi baru, dan punya pemahaman yang lebih dalam tentang cara membangun kekayaan. Di platform kayak YouTube, ada banyak banget influencer keuangan dan channel yang bikin video seru dan simple tentang konsep-konsep keuangan yang tadinya rumit, jadi gampang dimengerti untuk semua orang. Mereka juga sering bikin sesi live, jadi kita bisa langsung tanya jawab dan dapat saran yang personal. Nah, kalau kita follow influencer keuangan atau channel yang kredibel dan ikutan diskusi sama Gen Z lainnya, kita bisa banget loh tambah pengetahuan keuangan kita sambil tetap update dengan informasi dan tren terbaru. Selain dari kita belajar lewat medsos, kita juga bisa manfaatin media sosial untuk jalin relasi dan koneksi dengan orang lain yang punya minat yang sama seperti kita. Misalnya nih, kalau kita punya minat sama mobil antik, kita mungkin bisa lebih mudah dapat aksesoris atau spare part mobil yang kita mau dengan harga yang lebih terjangkau. Atau kalau kita suka dan punya hewan peliharaan seperti kucing nih misalnya, kalian juga bisa tergabung dengan komunitas dan komunikasi dengan para pemilik kucing lainnya. Dengan komunitas ini, kita mungkin bisa dapat barang yang kita mau dengan lebih murah dan lebih cepat. Belanja pun jadi lebih efisien karena kita bisa lebih tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Lebih jauh lagi, medsos juga bisa jadi tempat kita untuk menuangkan kreativitas dan share hal yang kita suka. Tapi berguna juga untuk orang lain. Misalnya kita bisa share resep masakan kalau kita memang suka masak, atau tips bercocok tanam buat yang suka tanaman, dan lain sebagainya. Berbagi di medsos itu selain buat kita semakin dikenal, juga bikin kita belajar lebih banyak dari konten yang kita buat sendiri, atau dari jawab pertanyaan-pertanyaan dari followers kita.
Karena sharing ilmu ke orang itu justru bikin ilmunya makin nempel ke kita juga kok. Siapa tahu setelah kita makin dikenal nanti, jadi ada kesempatan untuk dapat tambahan pendapatan juga dari sosmed kan. Ingat, media sosial itu alat yang harus kita pakai dengan bijak. Jadi, saring informasi dan saran yang kita temuin, cari sumber yang terpercaya, dan jangan lupa untuk selalu melakukan riset yang mendalam sebelum kita ambil keputusan keuangan. Pakai kekuatan media sosial untuk perluas pengetahuan kita, terhubung dengan komunitas yang punya semangat yang sama, dan coba explore peluang yang sesuai sama passion dan tujuan keuangan kita. Jadi kalau besok-besok lagi scroll di media sosial, jangan cuma mikirin jumlah likes dan shares ya guys. Manfaatin kekuatan media sosial buat jadi pintu menuju kebebasan finansial kita lebih cepat. Thank you buat kalian yang udah tonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe ke channel Finmedia buat dapetin konten-konten keuangan pribadi lainnya dan tips untuk mencapai kebebasan finansial. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat yang pengen kalian share, tinggal komentar di bawah ini. Kita seneng banget dengerin pendapat dari para penonton kita. Oke, see you guys di video berikutnya. Tetap semangat, tetap update, dan terus lanjutin perjalanan kebebasan finansial kita.